cintaku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang kan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, Shalom, Bejojuah Manbanta Krina. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena anugerah dan cinta kasih-Nya tetap memelihara kehidupan kita. Sampai pada pagi ini, kita ada dalam kondisi kesehatan yang prima. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih Bapa untuk hari yang baru yang telah Engkau berikan pada kami. Pada saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu, Roh Kudus-Mu yang membimbing kami, supaya kami dapat mengerti dan memahaminya, terlebih melaksanakannya di tengah-tengah kehidupan kami. Berkati hamba-Mu dalam menyampaikan firman-Mu, supaya hamba-Mu dapat menyampaikannya seturut kehendak Tuhan. Berfirmanlah pada kami ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu telah siap sedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi ini terambil dari kitab Daniel pasal 2 ayat 22. Firman Tuhan berkata demikian. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada padanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema sapaan teduh kita pagi ini ialah Allah berdaulat atas hidup kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menjelang akhir tahun 1999, pemimpin besar sepanjang sejarah mulai diingat kembali, termasuk Perdana Menteri Winston Churchill dan Presiden Franklin Roosevelt. Selama Perang Dunia Kedua, mereka memimpin Inggris Raya dan Amerika Serikat untuk memerangi Nazisme dan fasisme. Perlu kita ketahui bahwa kedua orang itu nyaris kehilangan nyawa sebelum perang meletus. Pada bulan Desember 1931, Churchill tertabrak sebuah mobil di saat sedang menyeberangi jalan di kota New York City. Sedangkan di Miami pada bulan Desember 1933, sebuah peluru yang diarahkan kepada Roosevelt meleset dan menewaskan orang yang berdiri di sampingnya. Kedua pemimpin ini seharusnya sudah tewas, tetapi mereka berhasil lolos dari kematian.
Mengapa kita percaya Allah masih menginginkan orang itu hidup untuk memimpin negara mereka masing-masing untuk mengalahkan musuh? Saudara-saudara, Alkitab mengajarkan bahwa Allah membuat bangsa-bangsa dan para pemimpin mereka mengalami penderitaan. Ketika Habakuk mengeluh bahwa Allah tidak seharusnya menggunakan Babel yang jahat untuk menegur Israel, Allah meyakinkannya bahwa itu tidak berarti kejahatan akan menang. Allah masih memegang kendali atas segalanya dan akan mendatangkan keadilan yang sempurna suatu hari kelak. Kita juga dapat meyakini bahwa hidup kita berada di tangan Allah. Apapun yang mungkin terjadi di dunia ini, tetap Allah lah yang berkuasa atas segalanya. Kedaulatan Allah mengatasi segala kesulitan. Pagi ini kita belajar dari seorang tawanan Yahudi yang masih muda yang bernama Daniel, yang mencapai ketenaran di Babel bukan dengan cara disorot oleh media, melainkan dengan cara yang lebih elegan, yakni dengan hikmat Tuhan. Ketika Daniel dan teman-temannya ditangkap oleh bangsa penyerbu yang kejam, yakni kerajaan Babel, tampaknya mustahil nama mereka akan terdengar lagi. Oleh karena bangsa Babel berkeinginan melenyapkan orang-orang Israel dari muka bumi melalui semangat nasionalismenya dan juga agamanya. Tetapi tak lama kemudian para pemuda yang saleh ini, yang baik ini justru menjadi menonjol karena mereka cerdas dan dapat dipercaya. Latar belakang bacaan kita pada pagi ini mengisahkan tentang ketika raja mendapat mimpi yang tidak dapat diulangi atau ditafsirkan oleh orang-orang bijak di istana raja, ia menghukum mati mereka. Mendengar kabar orang-orang bijaksana di Babel telah dibunuh oleh raja, maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hanaya, Misael, dan Azaria, teman-temannya, dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Berkatalah Daniel, "Terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada Dialah hikmat dan kekuatan. Dia mengubah saat dan waktu, Dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada padanya." Tuhan bukan hanya Tuhan atas alam, bukan hanya Tuhan sang pemelihara, dan juga bukan hanya Tuhan atas manusia, tetapi juga atas pewahyuan. Dia dapat memberitahukan kepada manusia apa yang tidak dapat diketahui oleh manusia. Dia adalah sumber dari segala cahaya dan pencerahan. Kita dapat membandingkan pernyataan ini dengan pernyataan Paulus di dalam kitab 1 Timotius 6 ayat 16. Ia berbicara tentang Allah yang bersemayam di dalam terang yang tidak dapat dicapai oleh seorang pun. Dialah satu-satunya
yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Dalam kitab 1 Yohanes 1 ayat 5 dikatakan, Allah adalah terang dan dalam dia tidak ada kegelapan sama sekali. Hal ini dapat kita bandingkan sehubungan dengan keseluruhan ayat ini dengan Mazmur 139 ayat 12. Kegelapan tidak menyembunyikan engkau, dan malam bersinar seperti siang. Kegelapan dan kekelaman sama bagimu. Saudara-saudara, bukti hikmat dan kuasa Allah di sini dibentangkan, dan api menunjukkan manifestasi kuasanya. Ia mengubah waktu dan musim. Kendali Allah yang tidak terbatas atas musim dan waktu terlihat dalam hal ini bahwa ia mengangkat dan menurunkan raja-raja. Demikianlah Daniel menjelaskan wahyu tentang mimpi Nebukadnezar yang diberikan kepadanya sebagai pemberitahuan tentang perubahan besar di dalam kerajaan dunia, dan menyatakan Allah sebagai Tuhan atas waktu dan dunia dalam perkembangannya. Semua hikmat berasal dari Allah. Dia memberikan kepada manusia penyingkapan tentang rencana-rencananya yang tersembunyi. Inilah yang baru saja dialami oleh Daniel. Penerangan berdiam bersama Allah seperti halnya seorang pribadi, seperti halnya hikmat. Melalui penyingkapan rahasia yang tersembunyi bagi orang-orang bijak di dunia ini, ia telah membuktikan dirinya kepada Daniel sebagai Allah para leluhur, sebagai Allah yang benar, yang berlawanan dengan ilah-ilah orang kafir. Daniel menerima isi mimpi raja tersebut dan tafsirannya dari Allah. Dalam ayat selanjutnya, raja mempromosikan Daniel menjadi penasihat utamanya. Kisah ini sudah cukup luar biasa jika berakhir di situ. Namun, beberapa orang terpelajar percaya bahwa pengaruh Daniel di Babel membuat orang sadar akan adanya berbagai nubuatan tentang Mesias, tentang juru selamat yang akan lahir di Bethlehem. Pengajaran Daniel mungkin dijadikan alasan oleh orang-orang bijak dari timur yang 500 tahun kemudian mengikuti bintang sampai ke bagian dunia yang terpencil dan asing. Mereka menemukan raja yang masih bayi, menyembahnya, dan kembali ke negerinya dengan kabar baik tentang perjalanan Allah yang luar biasa ke dunia ini. Dengan membuat orang-orang lain berbalik kepada kebenaran, kita seperti Daniel dapat menjadi bintang yang bersinar abadi di tengah-tengah kehidupan kita. Kita dapat menarik orang kepada Kristus Yesus bila kita memiliki cahaya Allah dalam hidup kita masing-masing. Demikian sapaan teduh kita pagi ini. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengar bersama-sama. Engkau adalah Allah yang berdaulat atas kehidupan kami. Engkau menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi dan yang tidak terduga. Kami telah belajar dari sosok Daniel. Berilah kami juga hikmat-Mu, supaya kami juga boleh menyingkapkan rahasia-rahasia Tuhan, dan kami boleh menjadi bintang bagi orang-orang di sekitar kami. Kami boleh memancarkan terang ilahi. Ya Tuhan, Engkau yang menyempurnakan firman-Mu, dan jadikan kami sebagai Daniel masa kini. Ya Tuhan, kami mendoakan GBKP Runggun Pondok Gede. Engkau berkati seluruh majelis Runggun BPMR, memberkati unit-unit pelayanan, memperlengkapi mereka dalam pelayanan mereka, sehingga kedepannya
terjadi kegerakan rohani yang luar biasa di tengah-tengah jemaat-Mu, GBK Perunggun Pondok Gede. Bersama dengan seluruh jemaat, sesuai dengan profesi mereka masing-masing, Kau berkati, supaya mereka tetap ada dalam lindungan Tuhan, mereka sungguh-sungguh mengalami kebaikan Tuhan. Berkati anak-anak mereka, berkati untuk semua rencana mereka, biarlah apapun yang mereka kerjakan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa, kami juga mendoakan untuk seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini. Kiranya Roh Kudus-Mu yang membimbing kami, sehingga hari ini benar-benar menjadi hari yang penuh damai sejahtera bagi kami. Inilah doa kami ya Bapa yang tidak sempurna ini. Tuhan yang menyempurnakannya, karena kami datang dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan, yang telah mengajar kita berdoa. Mari kita berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dalam doa kami, kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, salam mujur-juah, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.